Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel si Cau. Kali ini kita akan mereview lagi satu PC ya, satu komputer yang berhasil saya temukan. Ini adalah PC yang termasuk dalam fosil ya. Bukan fosil ini maksudnya ya, karena ini PC benar-benar amat sangat jadul. Dan nanti kita akan coba review di sini bersama dengan si mamang YouTuber ini. Apa lo? Iya, Ngomong aja lo. iya kan mau review. Gua kan mau review. Iya itu iya. Langsung mang, intro dulu. Fosil-fosil yang akan saya gunakan hari ini, yang akan nanti saya review semuanya. Ya, ini dia yang pertama, motherboard. Motherboard di sini adalah motherboard Gigabyte seri GA G41 MT S2 ya. Ini Intel socket 775. Dan ini benar-benar jadul banget. Saya pakai di sini yang Rev 1.3 ya. Dan itu tadi untuk slot RAM, 2 slot RAM, tapi sebelah udah mati. Jadi paling nanti saya pakai sebelah RAM aja. Dan sekarang kita lihat untuk prosesornya. Ini prosesor Intel E5700 ya. Bener-bener udah jadul banget, udah tua banget. Dan itu yang warna abu-abu burik tuh, itu adalah thermal paste yang dulu sempat dipasang sebelumnya. Masih menempel ya sampai sekarang, udah bertahun-tahun itu. 2000 years later. Ya, dan inilah salah satu fosil prasejarah ya. Bukan fosil ini maksudnya ya, yang benar-benar udah lama banget, sangat-sangat lama. Kita coba zoom dulu ya. Ada tulisan di situ. Barangkali itu seri dari prosesornya ya. Kita pasang. Nggak jadi. Ya, kita sekarang pasang nih. Jangan sampai terbalik. Di situ ada soket-soketnya, jadi kalau misalkan dia terbalik bakal agak nonjol ya. Kalau misalkan pas, dia bakal langsung masuk dengan sendirinya. Pastikan semuanya oke. Pastikan pasti pas. Tutup covernya dan kita kunci prosesornya ya, biar nggak loncat-loncat nanti. Nah, iya udah. Lanjut untuk mouse dan keyboard, saya pakai yang RGB ya, dari Nubuo. Murah sih, asal nyala aja gitu. Ini RAM-nya DDR3 ya, ada dua di sini, Patriot sama Corsair. Keduanya 2 GB 1333 MHz. Ini kipas aba-aba sih sebenarnya, kipas cuma 30 ribuan. Pasangin aja stiker Gigabyte biar kerenan dikit. Nah, ini VGA-nya GTX 1050 2 GB untuk power supply dari Enlight 400 watt.
Dan untuk storage-nya saya pakai SSD Adata SU650 ya, ukurannya 240 GB. Untuk harddisknya ini Seagate 250 GB ya, udah agak buruk ya, emang udah lama banget sih. Nah sekarang kita coba rakit ya, saya buat sesimpel mungkin ya biar cepet nanti kita buat nge-review performa dari si Intel E5700 ini bersama dengan si Mamang di sini yang akan merakit PC untuk kita review hari ini. Yang bener Mang. Apa lo ngomongin gue ya? Hah? Kagak percaya banget sih lo sama gue. Dasar. Percaya. Nah sekarang kita mulai merakit ya. Yang itu tadi prosesor udah nempel di motherboardnya, dan ini ada 4 lubang ya yang nantinya kita bakal masukin untuk baut-baut dari si fan-nya ini ya, fan prosesor ini. Pastikan posisinya benar, tepat, jangan asal dan jangan sampai selek ya. Pastikan bautnya dikencengin dulu, karena kalau enggak nanti si fan prosesor ini bisa miss ya. Kalau sampai miss nanti proses coolingnya tuh jadi nggak bener, si prosesor bakal panas dan bisa meledak kali ya. Dipastikan kalian kencangin bautnya, tapi jangan terlalu kencang, nanti bisa patah juga. Secukupnya saja, dirasa udah pas, udah enak, dicukupkan saja. Ya, selanjutnya kita pasang kabel power ya, power untuk si fan ini biar nanti bisa nyala. Kita colok nanti ada di motherboard soket untuk power fan prosesor ini. Bisa nggak Mang? Duh, ntar bego ini nyangkut. Nah pastikan nggak terbalik ya biar masukinnya gampang. Nah itu yang dilipat biar nanti nggak ikut muter. Selanjutnya kita pasang RAM. Sebenarnya saya ada 2 sih ya, tapi karena slot RAM-nya mati 1, jadi saya pakai sebelah RAM aja deh yang 2 GB. DDR3 frekuensinya 1333 MHz. Pastikan jangan sampai terbalik masang RAM ini, kalau enggak nanti jengjot ya. Pastikan pas, terus tekan sampai ada bunyi klik, bukan beledug ya. Dan selanjutnya kita pasang VGA. Pastikan sama juga pas di slotnya, jangan sampai dipaksain, jangan sampai kebalik karena bisa patah nantinya dan bisa bahaya tentunya. Nah selanjutnya kita pasang power ya, power supply ke motherboard. Kabel power dari power supply kita colok ke motherboard ya biar nantinya hidup. Kalau nggak dicolokin mah nggak akan hidup. Ada 2 ya di motherboard ke power supply ke motherboard ini, satu yang gede, satu lagi yang ukuran kecil 4 pin. Yang gede itu berapa ya, 32 apa 64 pin atau 40 pin gitu, hitung aja sendiri ya. Pastikan semuanya cocok dan ngeklik ya, kalau enggak nanti nggak bakalan nyala si PC nya. Nah udah dirapihin kabelnya biar nanti nggak kelilit.
Selanjutnya kita pasang kabel SATA ya, SATA dari SSD sama harddisknya. Nah, udah oke. Dan ya, ini dia semuanya udah kita pasang, semuanya udah komplit. Sekarang kita tinggal tes gimana runningnya. Sekarang kita coba. Nah, ini powernya ada di situ ya. Karena kita nggak pakai casing, jadi kita toel aja deh. Toel tuh apa ya? Ditoel. Berhubungan. Toel. Menyentuh. Toel tuh digoder. Digoder apa ya? Goder. Goder. Decoder. Dari goder. Disentuh lagi tuh. Hati-hati, nanti bisa kesetrum. Ya, ini dia. Windowsnya belum masuk ya. SATA-nya kebalik kayaknya. Ntar saya benerin dulu. Nah, sekarang udah bener Windowsnya. Udah bisa di running. Kenapa pakai Windows 7? Karena ini PC jadul banget ya. Takutnya kalau pakai Windows 10 malah berat dan gak maksimal. Jadi untuk tester aja sekarang saya pakai Windows 7 aja, biar maksimal dan lebih gampang lah ya. Ya, sekarang kita sudah masuk di tampilan desktopnya ya. Abaikan ini jam ya, karena baterai CMOS saya udah habis dan lowbat, jadi si waktu sama tanggalnya jadi ngaco. Udahlah, skip. Sekarang kita cek ya sistemnya. Ini Intel Pentium dual core kayak yang saya bilang tadi, seri E5700. RAM-nya cuman masuk 2 GB ya, karena yang slot sebelah mati. Bisa diinstal 64 bit, oke, nggak ada masalah. Oke. Atau kalian bisa juga lihat di DXDiag ya. Cuman saya lupa nggak masukin videonya di sini. Atau kalau kalian punya aplikasi kayak CPU Z ya, kalian bisa lihat spesifikasinya lebih banyak lagi di sini di CPU Z ini. Untuk lihat PGA bisa pakai GPU Z ya, untuk detail-detail lebih jelasnya kalau kalian kepo gitu. Dan ini dia dalemannya, Intel Pentium E5700, codename-nya Wolfdale, wattnya 65 watt, core-nya 2, thread-nya 2. Untuk frekuensinya 3 GHz ya. Dan soket yang dipakai ini Intel soket LGA 775. Itu kalau saya googling lihat keluaran antara tahun 2007-2008 sampai seri terakhir itu tahun 2012. Udah lama banget, jadul banget, makanya saya sebut ini fosil barang prasejarah juga.
bukan fosil ini maksudnya ya. Dan ini untuk mainboardnya yang tadi Gigabyte seri G41 MTS 2, refnya ref 1.3 yang saya pakai di sini. Untuk BIOSnya ya BIOS bawaan lah ya, nggak saya upgrade, nggak saya gimana-gimana, itu default. Ini untuk RAM-nya DDR3, size-nya 2 GB karena nggak masuk 4 GB tadi. Channelnya single channel yang masuk, jadi ya saya bakal review seadanya dulu lah ya. Ntar kalau misalkan udah bener, saya kasih review lagi dengan RAM 4 GB atau 8 GB barangkali. Ini untuk PGA yang saya pakai dari Gigabyte GeForce GTX 1050, 2 GB, memorinya GDDR5 ya. Udah agak kekinian lah kalau ini. Sisanya ya begitulah. Nanti kita coba tes untuk gamingnya. Oke, untuk game yang pertama ini adalah game Mafia 2 ya. Kita lihat dulu. Sini settingannya saya setting preset low semua untuk mendapatkan FPS yang agak tinggi ya. Untuk di Mafia 2 ini lumayan kerepotan seperti yang bisa kalian lihat. FPS nya naik turun ya, di kisaran 20 sampai 40 fps. Tapi sebenarnya kalau tanpa nge-record sih ini bisa sampai 40 sampai 50 fps. Jadi untuk game Mafia 2 ini kalau misalkan kalian main di setting low atau normal masih bisa dimainkan lah, masih enak untuk dimainkan. Cuman ya di beberapa titik atau di beberapa scene itu sering terjadi lag dan drop FPS ya. Ya maklum aja lah, namanya juga PC jadul ya. Segini juga udah uyuhan gitu. Uyuhan tuh apa ya? Segini juga udah syukur lah gitu bisa main game ya. Ya, untuk yang game yang kedua ini saya bakal coba tes Sleeping Dog ya. Kita lihat displaynya, 3D displaynya saya on kan, grafiknya saya low kan, supaya FPS-nya agak naik dikit lah ya. Bisa kalian lihat gambarnya kurang enak ya, karena di setting low ini benar-benar kurang enak untuk main Sleeping Dog. FPS yang didapatin sama ya kayak Mafia, kurang lebih di 20 sampai 30 fps. Tapi kalau misalkan tanpa record kalian bisa dapat sekitar 40 sampai 50 fps. Jadi untuk game Sleeping Dog ini masih bisa dimainkan lah ya.
dengan setting low atau normal. Oke, selanjutnya ada game lawas lainnya ya. Setting grafiknya saya setting di preset medium ya, karena ini game lawas banget dan ini game sebenarnya ringan banget ya. Kita coba tes. Kalau menurut saya sih di game ini benar-benar ringan ya, sangat layak untuk dimainkan di PC ini. Speknya nggak terlalu tinggi, untuk penggunaan grafik juga nggak terlalu ngabisin size ya. FPS yang didapetin pun kisaran 40-an ya, dengan recording. Tanpa recording kalian bisa dapat 50 sampai 60 FPS. Itu udah playable banget, udah enak banget buat dimainin. Jadi game ini salah satu game kentang yang ya bisa kalian mainin lah. Bisa jadi obat buat jenuh, buat main nyantai gitu lah. Oke, selanjutnya kita tes di Tomb Raider ya, game yang agak lebih baru daripada yang tadi. Sebenarnya sama sih, tahun-tahunnya kurang lebih sekitaran di tahun yang sama, cuma beda setahun 2 tahun dengan game yang sebelumnya. Setting masih 720p, kualitasnya saya kasih normal ya, supaya kita dapat 40 fps lebih lah, biar lebih enak juga buat dimainin nantinya. Tanpa recording kalian bisa dapat 60 sampai 80 fps di setting low dan normal. Saya pernah coba di high juga, masih dapat sekitar 50 sampai 60 fps ya. Jadi untuk game ini sangat playable, benar-benar recommended lah buat kalian pecinta low spec atau kalian punya PC kentang ya. Game yang satu ini benar-benar direcommended banget, karena selain grafiknya yang sudah cukup lumayan, gameplaynya pun menurut saya seru sih. Ini petualangan tentang si Lara Croft ya, Tomb Raider ini.
Nah, ini bisa kalian lihat ya, minimal FPS-nya dapat 48, maksimalnya 62, average-nya di 58. Jadi sangat-sangat playable, bisa kalian mainkan dengan nyaman lah, enak untuk dipandang, enak untuk dimainin lah, nggak lag-lag sama sekali. Nah, dan ini game terakhir yang bakal saya tes ya, game Assassin's Creed 3 yang bisa dibilang lumayan berat ya untuk PC sekelas Intel E5700 ini. Saya udah setting di normal atau low ya, dengan resolusi masih 720p. Ini benar-benar berat banget, benar-benar lag banget, sangat tidak enak untuk dimainkan ya. Walaupun tanpa recording, FPS-nya pun sama ya, kisaran di 30-40, kadang drop sampai belasan atau 20. Untuk Assassin's Creed ini emang lumayan berat ya, sangat-sangat berat, menghabiskan RAM hampir 1,6 GB juga ya, bisa kalian lihat di kiri atas itu RAM usage. Kalau untuk GPU atau PGA sih masih santai-santai aja ya, cuman yang kerepotan adalah CPU dan RAM-nya ya, karena RAM yang saya pasang kan cuma 2 GB gitu, jadi emang agak kerepotan, bener-bener kacau balau lah ini, sangat tidak enak untuk dimainkan. Time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Ya, demikianlah review dari si Chow ya, seputar Intel Dual Core seri E5700 ini. Sudah termasuk fosil ya, karena amat sangat jadul, bener-bener jadul, tapi masih bisa nyala dan masih bisa dipakai untuk bermain game-game jadul juga ya, yang game-game low spec, game-game kentang lah, masih bisa, masih kuat, jadi masih berguna lah ini PC fosil. Tapi untuk kalian pecinta game-game kekinian bakal kerepotan lah, nggak akan bisa masuk. Mohon maaf juga karena tadi di review game banyak kekurangannya, karena ya mau gimana lagi, saya juga kekurangan komponen, ditambah motherboardnya emang dari awal emang kurang sehat lah ya,
karena satu slot RAM-nya mati, nggak bisa dipakai. Jadi saya cuma bisa pakai satu slot RAM aja, itu pun hanya 2 GB ya. Padahal tadi saya ada 2 keping bisa 4 GB. Kalau misalkan pakai 4 GB mungkin bisa lebih nge-up lagi ya, bisa lebih bagus lagi daripada yang tadi. Nah, kalau itu bisa kalian coba sendirilah nanti di rumah. Kalau kalian punya PC sama kayak saya gini. Untuk PGA nggak ada masalah sih, 2 GB tadi masih santai-santai aja. Pemakaiannya pun nggak terlalu gimana gitu ya, masih aman lah, masih di bawah 500 MB tadi yang terpakai. Untuk komponen lainnya oke. Paling tadi masalah di RAM aja ya. Jadi untuk kalian yang masih punya PC kayak gini, kalian bisa simpan, kalian bisa mainkan, atau bisa kalian jual, serah kalian lah. Itulah. Kalau saya sih hanya mereview saja ya. Saya hanya pengen tahu, pengen lihat PC dengan spek seperti ini tuh masih bisa nyala dan main game gak gitu. Ya, cukup sekian sajalah. Ngomong apa lagi ya? Malah ngomong kemana-mana. Oh iya, untuk kalian yang punya motherboard seri ini, sama seperti saya, Intel socket LGA 775, untuk performa yang lebih baik, kalian bisa upgrade lah ya ke seri yang quad core. Itu lebih bagus, core-nya lebih banyak, ada 4. Jadi untuk performa bisa lebih baik lagi daripada seri 2 core ini. Untuk seri quad core yang saya rekomendasikan nanti saya kasih tahu di deskripsi ya. Pastikan kalian lihat, bisa jadi referensi juga buat kalian para pecinta low budget dan pecinta barang antik lah ya. So, demikian review yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk beberapa kualitas video buruk ya, karena keterbatasan fasilitas. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, semoga bisa jadi inspirasi untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan maju. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay tune di channel si Chow yang membahas seputar perkomputeran dan gaming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chow Muli.